Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramdhani Ardiansah. Di sini saya akan membawakan topik menarik nih, yaitu tentang bukan sekedar pintar, melainkan menjadi orang yang memiliki intelektual yang matang. Nah, terasa kan? Dengarkan lebih lanjut. Berbicara tentang kematangan intelektual, intelek itu bukan hanya soal nilai bagus, tapi bagaimana kamu berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dengan bijak. Matang secara intelektual artinya kamu mampu berpikir luas, kritis, dan penuh tanggung jawab. Kita hidup di zaman di mana banyak orang yang pintar, tapi tidak semua punya kematangan intelektual. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari matang secara intelektual itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, apa itu kematangan intelektual? Kematangan intelektual adalah kemampuan berpikir jernih, rasional, terbuka terhadap ide baru, serta mampu menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kematangan intelektual bukan cuma soal seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa dalam kamu memahami dan kamu tahu. Dan bagaimana kamu menyikapi perbedaan dengan bijak. Nah, gimana ciri-ciri intelektual yang matang? Berpikir kritis tapi tidak sinis, mau mendengarkan tapi tetap punya pendirian, terbuka terhadap koreksi tapi tidak mudah goyah, itulah tanda-tanda intelek yang matang. Orang yang matang secara intelektual itu enggak gampang baper saat dikritik, enggak kaku dan enggak mudah termakan hoax. Dia mau belajar bukan sekedar menang argumen saja. Dari tadi kita ngomongin tentang intelektual aja ya. Ada yang tahu nggak perbedaan cerdas dan matang? Nah, kita bahas. Cerdas itu tahu jawaban. Matang itu tahu kapan bicara, kapan mendengarkan. Cerdas itu bisa menjawab soal, tapi matang itu bisa memecahkan masalah kehidupan. Banyak orang cerdas tapi belum tentu dewasa dalam berpikir. Orang yang matang bisa mengelola ego, emosi, dan sudut pandang. Ia tidak hanya logis tapi juga bijaksana. Nah, kematangan intelektual itu penting karena dunia tidak selalu hitam putih. Kita butuh pikiran yang tajam, tapi juga hati yang lembut untuk menghadapi kompleksitas dalam hidup. Nah, di dunia yang penuh perbedaan ini, kematangan intelektual bikin kita bisa jadi penengah, bukan jadi provokator. Menjadi jembatan, bukan menjadi tembok ya. Jadi, kematangan intelektual itu memang penting dalam kehidupan kita. Biar lebih jelas lagi nih ada contoh sikap intelektual yang matang, yaitu berani bertanya, tidak asal percaya, berani berbeda pendapat tapi tetap sopan, mau belajar dari siapapun tanpa merendahkan. Jangan takut bertanya untuk mengkritisi sesuatu, tapi tetap dengan cara yang santun, objektif, dan tanpa merendahkan orang lain. Itu adalah cara yang luar biasa, bagus, dan bijaksana. Dalam keberlangsungannya tentu bakalan ada tantangan di era digital ini. Banyak informasi tapi tidak semua bernilai. Kematangan intelektual bikin kita bisa menyaring bukan asal sebar, menelaah bukan sekedar menelan. Di media sosial, orang cepat bereaksi, tapi orang yang matang intelektualnya akan mengecek terlebih dahulu, berpikir baru berbicara atau bertindak. Nah, membangun kematangan intelektual, kematangan bukan warisan, tapi hasil proses dimulai dari membaca, berdiskusi, mendengar, bertanya, lalu merenung terus-menerus. Gak ada jalan pintas untuk jadi matang, tapi setiap usaha kecilmu kayak membaca, berdiskusi, merenung adalah langkah menuju versi dirimu yang lebih bijak. Oke, ini yang terakhir dari saya. Jadilah generasi yang tak hanya cepat, tapi juga dalam. Tak hanya tahu, tapi juga bijak. Karena kematangan intelektual adalah cahaya di zaman penuh kebingungan.
Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba instan, kamu harus bisa menjadi sosok yang jernih dan dewasa dalam berpikir. Ayo bangun kematangan intelektualmu mulai hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau konsultasi lebih lanjut, boleh menghubungi kontak yang tertera. Terima kasih.